Baiklah, selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana membuat soal secara online. Yang pertama, kita lakukan masuk dulu ke web www.proprops.com. Setelah masuk, karena saya sudah punya akunnya, maka sudah masuk seperti ini. Dan untuk membuatnya tinggal klik quiz. Ya, prosesnya sedang berjalan. Ini dia dashboardnya yang muncul. Di sini saya sudah banyak membuat beberapa soal yang terkait dengan materi yang saya ajarkan. Selanjutnya, untuk membuat quiz baru, maka kita klik create a quiz. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada banyak pilihan, ada create score quiz, ada create personality quiz, ada create using question bank. Tergantung kita yang pilih yang mana. Kalau kita ingin membuat yang quiz personal, berarti kita klik yang create personality quiz. Kali ini saya akan membuat soal dengan model create score quiz, maka saya klik yang create score quiz. Oke, Bapak Ibu. Sekarang kita tunggu tampilannya seperti apa. Yap. Nah, ini dia cara membuat soalnya sudah muncul. Di sini ada banyak pilihan. Bisa soal berbentuk multiple choice, bisa true or false, bisa juga essay, teks, dan lain sebagainya. Kali ini saya akan membuat soal dalam bentuk essay yang pertama, dalam bentuk apa kira-kira? Multiple choice. Nah, ini multiple choice. Ya, muncul setelah ditarik seperti ini muncul, dan di sini kita bisa masukkan soalnya. Untuk soal yang pertama saya karena saya sudah menyiapkan soalnya, maka saya akan buka dulu dokumen soal saya. Soalnya ada di sini nih. Ya, ini dia. Di soal menggunakan lagu. Oke, yang ini. Yes. Baiklah, untuk membuat soal ini saya sudah punya menu soal yang saya buat di dokumen. Saya copy pastekan soal ini, saya kopikan penggalan soal saja, tidak semuanya saya kopikan. Ya. Kemudian Ctrl C. Selanjutnya saya kopikan di menu kompos ini, di Ctrl V. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengupload foto atau gambar kalau di soal tersebut ada gambarnya. Contoh, saya akan membuat soal yang ada gambarnya. Saya klik upload image. Di sini misalnya gambarnya saya buat gambar yang ini saja misalnya. Kemudian done, sehingga muncul gambar seperti ini. Yang selanjutnya, untuk pilihannya, karena ini PG, saya buat misalnya di sini pilihannya untuk nomor 1. Saya buat di sini 1. Pilihannya nomor A misalnya dream. Kemudian B-nya clean. C-nya misalnya steam. D-nya stream. Nah, kalau optionnya lebih dari 4, kita tinggal klik add new option sehingga akan muncul tambahan pilihan. Tetapi untuk soal di tingkat SMP biasanya hanya 4 pilihan saja. Kita buang saja yang ini. Kemudian klik image-nya. Selanjutnya klik done. Nah, ini model soal yang pertama sudah saya buat.
Lalu untuk untitled quiz ini kita klik bisa dirubah menjadi judul soalnya. Misalnya soal, saya buat misalnya soal ulangan materi lagu. Kemudian kita save. Di sini bisa ditambahkan gambar atau bisa merubah gambarnya, atau kita bisa menambahkan optionnya. Misalnya optionnya adalah choose the best answer A, B, C or D, dan save. Nah, sudah berubah seperti ini. Selanjutnya kita klik preview untuk melihat apakah soal ini berjalan atau tidak. Nah, di sini model soalnya udah muncul, dan untuk pengerjaannya yang pertama masukkan first name. Misalnya namanya Muhammad Aldi. Kemudian klik start. Ya, di sini sudah mulai loading dan ini soalnya muncul. Soal yang nomor pertama ini pilihannya ada 4 pilihan, kira-kira misalnya ini nomor 1 jawabannya A. Kemudian karena saya baru membuat satu soal maka langsung terlihat hasilnya. Ini hasilnya, dan kemudian sudah muncul dengan sertifikatnya. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian tutorial bagaimana cara membuat soal secara online. Berikutnya kali ini saya akan kembalikan lagi ke menu awal. Saya akan melihat report. Nah, reportnya yang mengikuti tadi baru 1. Saya akan melihat report pengerjaan soal yang dilakukan oleh anak dengan soal yang sudah saya berikan kepada anak, soal tugas ya. Ini saya kembalikan dulu. Saya ingin melihat sejauh seberapa banyak anak yang sudah mengerjakan soal yang saya berikan. Nah, di soal penilaian harian yang ini saya lihat ada 60 reports, ada 60 yang mengerjakan soal ini. Ya, saya lihat kembali soalnya, kemudian saya klik reports. Ya, klik report, dan ini terlihat yang sudah mengerjakan soal yang saya berikan kepada anak. Di sini ada banyak, yang lainnya akan saya buang. Yang namanya sama, ya saya buang dulu. Ini Muin tidak, ya tidak nama Muin. Ini juga nggak ada, ini juga nggak ada. Yang ada sesuai dengan kelas 7 yang sudah mengerjakan saja. Ini nggak ada, ini juga nggak ada, saya buang. Ini bukan kelas ini, saya buang. Yang lainnya, kemudian yang lainnya, iya, oke. Kemudian saya delete, sip. Nah, di sini muncul peringatan atau warning deleting report is permanent. Saya klik OK. Ya, jadi sekarang sudah ada 51 peserta yang mengerjakan dengan ada beberapa nama yang sama. Ya. Ini ada Sulis, ada Septi, Reva, kelas 7C. Ini sudah beberapa banyak yang mengerjakannya. Saya akan mendownloadnya untuk mengetahuinya. Saya download di sini reportnya, kemudian dalam bentuk MS ini, XL ya. Saya klik download reportsnya. Nah, ini sudah ada. Kemudian kalau kita buka akan kelihatan ini hasil downloadnya. Ya, saya kembalikan dulu ke awal. Saya ingin melihat statistiknya. Nah, ini
Ya, ini statistiknya. Ya, saya klik download status summary reportnya, dan ini hasilnya. Bisa kita lihat hasilnya. Oke, seperti ini.